Dan selagi pemilu tidak bisa berjalan atau terselenggara dengan bersih, dengan luber dan jurdil, selama itu pula kita akan mempunyai pemimpin yang sulit juga untuk bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali. Saya Bustaminarda mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga seluruh pemirsa selalu mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, bicara tentang netralitas aparat, apakah itu TNI, Polri, ASN, aparatur sipil negara, dan penyelenggara pemilu di dalam pemilu atau pesta demokrasi, sungguh sangat penting sekali. Sebab netralitas mereka inilah yang menentukan munculnya potensi curang atau munculnya potensi bersih di dalam pemilu. Apabila pihak-pihak yang disebutkan itu tadi tidak bisa berlaku netral di dalam penyelenggaraan pemilu, maka akan sangat besar kemungkinan pemilu bersih sulit diciptakan. Sebaliknya, apabila pihak-pihak yang disebutkan tadi mampu benar-benar netral di dalam penyelenggaraan pemilu, baik di depan panggung maupun di belakang panggung, maka insya Allah bisa dijamin bahwa penyelenggaraan pemilu akan berlangsung dengan bersih. Sahabat BN, untuk sebagai pembuka dari pembicaraan kita pada kesempatan ini, saya akan bacakan sebuah berita berkaitan dengan ini. Liputan6.com menurunkan berita di bawah judul Polri tegaskan netral di pemilu 2024. Anggota yang melanggar terancam sanksi tegas. Liputan6.com, Jakarta. Kepolisian Negara Republik Indonesia Polri menegaskan sikap netralitas harus dimiliki seluruh personel kepolisian dalam mengawal pemilihan umum, pemilu, dan pilkada serentak 2024. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo menyebutkan sudah ada regulasi atau aturan yang mengatur terkait netralitas personel Polri. Sudah ada regulasi Polri harus menjaga netralitasnya, kata Dedi di Jakarta hari Minggu 15 Januari 2023. Ia menyebutkan salah satu aturan yang mengatur netralitas personel Polri tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri pada pasal 28 ayat 1 yang berbunyi, Polri bersikap netral dalam kehidupan politik, tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis. Ayat 2-nya berbunyi, anggota Polri tidak menggunakan hak memilih dan dipilih. Sikap netralitas Polri sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 ada juga di Peraturan Kapolri dan Telegram arahan tentang netralitas saat pemilu, pileg, dan pilkada, kata Dedi yang dikutip dari Antara.
Sikap netral Polri ini juga diatur dalam Peraturan Polri Perpol nomor 7 tahun 2022 yang merupakan gubahan dari dua peraturan Kapolri atau Perkap, yakni Perkap nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Perkap nomor 19 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri. Dalam Perpol nomor 7 tahun 2022 tertuang pada pasal 4 tentang etika kewarganegaraan, huruf H berbunyi, setiap pejabat dalam etika kewarganegaraan wajib bersikap netral dalam kehidupan politik. Bukan hanya itu, pada tahun 2018 saat Kapolri dijabat oleh Jenderal Tito Karnavian, Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kadipropam Polri mengeluarkan 13 aturan sebagai pedoman bagi jajaran kepolisian bersikap netral dalam Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019. Di antaranya aturan tersebut, anggota Polri dilarang menggunakan, memesan, menyuruh orang lain untuk memasang atribut yang bertuliskan bergambar parpol, caleg, dan paslon. Sanksi tegas. Kemudian dilarang menghadiri, menjadi pembicara, narasumber pada kegiatan deklarasi, rapat, kampanye, pertemuan partai politik, kecuali dalam melaksanakan pengamanan yang berdasarkan surat perintah tugas. Personel Polri juga dilarang melakukan foto bersama dengan bakal pasangan calon kepala atau wakil kepala atau caleg. Dengan adanya aturan tersebut, setiap anggota Polri yang diduga melakukan hal yang menunjukkan ketidaknetralan pada pemilu akan disangsi tegas, mulai dari hukuman disiplin maupun kode etik. Jadi kalau regulasinya yang berkaitan dengan mewajibkan aparat netral rasanya sudah lengkap, bahkan mungkin lebih dari lengkap. Baik yang disebutkan dalam ketentuan Polri ini, demikian juga dengan TNI, begitu juga dengan ASN. Apalagi aturan yang mengatur netralitas untuk KPU, Bawaslu, dan penyelenggara pemilu lainnya. Namun yang perlu lagi di balik semua aturan ini adalah penerapan aturannya. Penerapan aturan di depan panggung, tapi di belakang panggungnya tentu itu yang tidak kalah pentingnya harus pula diterapkan peraturan perundang-undangan yang ada ini. Apalah artinya kalau foto bersama tidak ada, menyuruh orang memasang tanda gambar tidak ada. Kalau pada ASN pergi kampanye dengan baju dinas misalnya, kalau itu dilarang, kalau ya tidak ada. Memasang tanda gambar juga mungkin tidak ada. Tetapi di belakangnya diam-diam mengkondisikan agar rakyat mengarahkan pilihan ke partai A, mengarahkan pilihan ke pasangan A, mengarahkan pilihan ke calon A. Itu kan lebih parah lagi dibandingkan hanya foto, dibandingkan hanya memasang gambar, menyuruh orang memasang gambar. Mungkin lebih parah kegiatan yang di belakang layar ini. Sehingga rakyat tentu memohon kepada pihak-pihak yang harus netral di dalam pemilu ini agar benar-benar berlaku netral hendaknya. Suatu contoh kecil saja yang baru saja terjadi di hadapan kita, yang heboh baru lalu, KPU diisukan, KPU RI memerintahkan kepada KPUD
di provinsi, kabupaten, kota agar meloloskan partai A, B, C walaupun belum memenuhi syarat. Itu memang tidak diumumkan melalui pers, tidak dibuat surat edarannya, tidak ada surat perintahnya, tetapi melalui HP dan bisa juga melalui rapat tertutup dan juga bisa melalui bisik-bisik dan lain sebagainya. Jadi ini diketahui oleh rakyat sehingga membuat rakyat hilang kepercayaan. Kalau itu terjadi pada aparat, apakah TNI, Polri, ASN, kalau itu terjadi pada penyelenggara pemilu, apakah itu pada KPU, pada Bawaslu, dan lain sebagainya, jelas itu akan memunculkan ketidakpercayaan rakyat kepada pihak-pihak itu tadi. Sehingga kalau memang netral menurut aturan, ya harus benar-benar netral. Tidak ada istilah netral di depan panggung, berpihak di belakang panggung. Kita selama ini mungkin telah banyak yang mengetahui, walaupun tidak bisa dibuktikan. ASN contohnya, ketika ada pilkada, apakah pilkada gubernur ataupun bupati wali kota, itu dari level sekda, kepala dinas, kepala bagian, dan kasih, sulit sekali untuk tidak melakukan praktek keberpihakan di dalam pilkada. Sulit sekali. Sebab kalau para pejabat itu, apalagi yang eselon 1, 2, dan 3, itu kalau mereka mencoba-coba untuk netral, apalagi untuk pilkada yang incumbentnya maju, yang sedang berkuasa, yang sedang menduduki jabatan maju, itu kalau mereka coba-coba netral, mereka nanti besar kemungkinan akan mendapatkan kursi netral bagi siapapun yang terpilih, bagi siapapun yang menang pilkada. Sebab mereka dianggap tidak berjasa. Demikian juga mungkin untuk pilpres. Untuk pilpres, sebagai pejabat negara, menteri sudah jelas tidak bisa netral. Tidak akan netral. Tapi ASN yang harusnya netral, di level sekjen ke bawah, sulit untuk netral itu. Kenapa? Menteri bisa tekankan kamu mau duduk lagi atau tidak. Kepemilu saat itu juga dia pecat, dia ganti. Kalau memang dilihatnya tidak mendukung capres yang diinginkan oleh menteri ini. Ini dilematis yang ada di negara kita. Jadi kalau melihat kepada ini memang paling-paling hanya diterapkan di depan panggung. Tapi di belakang panggung susah menerapkannya. Kita masih ingat kan, salah seorang menteri dulu memarahi ASN yang dia katakan pilih ini atau pilih ini. Kebetulan berlawanan mungkin dengan menteri itu. Menteri itu langsung emosi mengatakan, yang menggaji kamu sekarang siapa? Sebenarnya kalau tidak kena terikat takut akan habis, dia bisa jadi jawabnya, yang menggaji saya sekarang rakyat, itu bisa begitu. Tapi dia harus diam, tidak bisa menyebut itu. Jadi memang netralitas ini menyebutnya mudah, menerapkannya sulit. Bisanya netralitas ini diterapkan
apabila dari pejabat yang paling tinggi punya hati netralitas, punya jiwa netralitas, punya semangat untuk menerapkan netralitas. Tetapi kalau yang di atasnya yang tidak mau netralitas, yang hanya mulutnya saja yang menyatakan netralitas, tapi di hatinya ada keberpihakan, tidak akan bisa netralitas diterapkan. Tidak akan bisa. Sebenarnya pejabat struktural itu banyak yang tidak mau masuk ke politik praktis, banyak itu. Banyak yang tidak mau dia dukung-mendukung itu. Karena mereka itu telah menetapkan, telah memutuskan bahwa dirinya tidak masuk politik praktis. Mereka akan berkarir di ASN. Tetapi kondisi atau situasi yang harus menekan mereka memasuki dunia politik praktis. Kalau mereka tidak masuk ke dunia politik praktis, kalau mereka tidak mendukung salah seorang calon ketika pilkada, ketika pilpres, ketika pileg, mereka besar kemungkinan tidak akan dapat jabatan. Padahal mereka telah demikian lama meniti karir. ASN atau aparat sekarang ini betul-betul dilematis di dunia perpolitikan kita di negeri ini. Setidaknya ke depan mungkin dapat sama-sama dipikirkan formula apa yang harusnya ada di peraturan perundang kita agar netralitas aparat ini benar-benar bisa diterapkan pada setiap pemilu. Dan selagi pemilu tidak bisa berjalan atau terselenggara dengan bersih, dengan luber dan jurdil, selama itu pula kita akan mempunyai pemimpin yang sulit juga untuk bersih. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.